Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ngosis fans, welcome back to Ngosis, ngobrol bareng Asis. Aku Laika. dan aku Sofia. Hari ini kami berdua akan menemani kalian di episode From School Life to the Basketball Court. Laika tahu nggak sih, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat berbakat loh. Oh iya, siapa tuh tamunya Sof? Jadi penasaran nih aku. Tapi aku denger-dengar tamunya ini siswi Aldo juga ya, tapi dari cabang lain. Bener banget Kak, tamu kita ini adalah seorang siswi Alwildan yang berprestasi di salah satu bidang olahraga. Dan juga aktif menjadi bagian dari OSIS di sekolahnya loh. Wah, Masya Allah. Kalau gitu langsung aja gak sih kita sambut Zemaira Rafanda Wirya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Zemaira Rafanda Wirya, biasa dipanggil Zea. Aku dari Alwildan 16, Ciledug. Aku dari kelas 8 AE, dan aku salah satu anggota divisi Minat Bakat dan Akademik. Halo Zea, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Jujur ya Kak Lai, aku tuh bener-bener excited banget buat dengerin cerita-cerita dari Kak Zea. Pasti seru dan menarik banget. Iya nih Sok, aku juga. Buat teman-teman yang nonton juga kayaknya pasti udah gak sabar buat denger Zea sharing-sharing seputar kehidupan sekolah dan hobinya, yaitu main basket. Emang cocok sih sama judul kita hari ini, yaitu From School Life to the Basketball Court. Boleh dong Kak Zea coba sharing mulai dari kehidupan di sekolah dulu deh. Kalau di sekolah, aku ada biasanya kegiatan-kegiatan OSIS, terus ada pembelajaran juga kan, KBM. Nah, biasanya kalau KBM itu aku belajarnya nggak cuma umum. Nah, itu biasanya aku ada belajar SKI, Akidah, terus ada juga Al-Quran. Nah, Al-Quran itu kita juga biasanya ngejar Al-Qurannya kayak gak ada target sih, tapi pokoknya sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Emang sih ya di Alwildan selain nilai akademik, kita juga perhatiin nilai hafalan Quran kita. Nah Zia, sekarang aku mau nanya nih seputar OSIS. Boleh spill dikit gak sih gimana sistem pemilihan OSIS di Alwildan 16? Kalau pemilihan OSIS itu kayak nanti di seleksi itu nanti bakal ada ujian tulis. Nah, jadi ujian tulisnya itu bakal ditanya tentang kayak kenapa kita harus milih kamu sebagai OSIS, terus kenapa kamu mau masuk divisi ini, terus sama pokoknya pertanyaan-pertanyaan umum yang biasanya buat pemilihan OSIS. Kayak gitu. Kalau boleh tahu sekarang kamu ada di periode yang keberapa? Aku ada di periode kedua. Oh, oke, kedua. OSIS AW 16 tuh divisinya ada apa aja sih dan ada berapa? Ada lumayan banyak sih Kak, ada 6. Yang pertama divisi aku sendiri, Minat Bakat dan Akademik. Terus ada dokumentasi, kesehatan, sama keagamaan. Yang terakhir terus ada analisis sama satu lagi BPH. BPH itu ketos, waketos, bendahara sama sekretaris. Boleh nggak kamu kasih tahu sedikit tiap divisinya tuh ngapain aja sih? Kalau minat bakat kan biasanya kayak proker, kayak bikin proker, terus biasanya jadi panitia proker tertentu gitu. Terus kalau dokumentasi itu biasanya kan foto-foto atau video-video kegiatan kayak kajian, terus fashion week gitu-gitu. Terus kalau analisis biasanya nyatet-nyatetin orang yang kayak ada yang gak sholat, terus ada yang haid atau ada yang gak zikir gitu. Terus kalau keagamaan itu lebih kayak nyari sponsor buat kajian, sama kayak nyari-nyari ustadz buat kajiannya juga. Terus kalau yang kesehatan itu biasanya kalau di Fashion Week. Kalau Fashion Week kan butuh kayak medis gitu. Nah, itu termasuk jadi kerjaannya kesehatan. Oke. Tadi kamu tuh nyebut Fashion Week ya? Fashion Week itu salah satu proker kalian. Iya. Boleh dikasih tahu sedikit gak Fashion Week tuh acara apa sih? Gitu. Kalau Fashion Week itu ada kegiatan lomba. Lombanya itu ada banyak. Ada olahraga sama tanya jawab, terus ada drama juga. Olahraganya itu paling basket sih. Terus kalau drama-dramanya itu biasanya kisah nabi. Terus tanya jawabnya paling umum sih Kak. Kamu sendiri ikut gak nih kalau ada lomba basket? Iya, aku ikut. Oke. Aku mau nanya nih Kak, apa sih motivasi Kak Zea untuk gabung OSIS dan aktif di sekolah ini? Motivasi aku sih kalau OSIS itu kan salah satu bidang prestasi juga ya buat masuk SMA sama kuliah. Jadi kayak menurut aku OSIS tuh lumayan penting sih buat kayak masuk SMA atau kuliah gitu. Jadi Kak Zea bisa kayak nambah-nambah pengalaman baru gitu ya. Terus juga bisa kayak
ngembangin ide gitu ya. Iya. Iya ya. Sebagai OSIS nih Kak yang periodenya masih termasuk awal lah ya, apa aja sih kesulitan-kesulitannya? Kalau kesulitan-kesulitannya sih paling kayak kurang opini aja sih, gara-gara kan per divisi itu anggotanya masih dikit ya. Terus sponsornya masih dikit. Mungkin kalau periodenya lebih banyak sponsornya mungkin. Ada gak sih Kak misalnya nih, ada gak divisi tuh yang collab untuk suatu proker gitu? Ada sih. Waktu itu aku juga pernah, jadi Fashion Week termasuk juga. Tapi ada juga tuh yang kayak nggak diterima prokernya. Gara-gara itu kan kayak voting gitu. Jadi itu juga masih hal yang Kazia ngerasa kesulitan gitu ya? Iya. Zea, kamu ini kan hobi main basket ya. Kamu udah suka basket tuh dari kapan sih? Aku dari kelas 2. Sebenarnya sukanya itu dari kelas 4, 5-an gitu. Tapi aku main basketnya dari kelas 2. Oh iya. Motivasi kamu buat main tuh apa emang? Motivasi aku sih itu juga sih kayak OSIS juga. Basket tuh bisa jadi salah satu bidang prestasi juga buat masuk SMA atau kuliah. Oh, oke. Kamu udah pernah ikut lomba atau pertandingan gitu belum? Udah, Boleh sebutin gak beberapa aja? boleh. Jadi biasanya ya per tahun itu aku kayak ada 4 kejuaraan. Jadi biasanya tuh ada yang luar kota, ada yang di dalam kota. Nah aku tahun kemarin itu ada 2 kejuaraan yang dalam kota, ada juga yang di luar kota. Kazia tuh kan udah lumayan banyak kan menangin beberapa pertandingan gitu dan lomba-lomba. Seberapa rutin Kazia untuk latihan basket gitu? Kalau aku sih hampir setiap hari ya, tapi latihannya nggak cuman di lapangan, ada strength juga. Jadi nggak cuman megang bola doang sih. Ih keren banget sumpah. Keren Iya kan? Apa yang membuat Kazia tuh suka sama olahraga basket ini? Kayak membandingkan ke olahraga lain Iya, gitu. masih banyak sebenarnya kan. Kalau aku sih gara-gara dulu emang ayah aku main basket kan. Jadi aku kayak ya mungkin aku lihat ayah aku main basket jadi suka aja. Terus emang itu fun, terus kayak teammates-nya kan kebentuk banget jadinya ya. Kita nih awam banget ya kan soal basket. Jadi kita nggak tahu ada apa aja sih posisi-posisinya kalau dalam basket itu. Posisinya ada 5 sih Kak. Yang pertama tadi kan udah ya playmaker-nya. Terus ada keduanya itu shooting guard. Terus ketiga itu power forward. Terus yang keempat sebenarnya 4 sama 5 sama aja sih kayak center. Center tuh yang orang gedenya gitu biasanya. Oke. Posisi yang paling kamu suka tuh apa? 1 sama 2 sih karena aku emang dari awal aku mainnya tuh sama dulu. Oke. Nah Zia, kamu tuh kan di sekolah, terus juga aktif ngejalanin hobi kamu juga anggota OSIS juga gitu kan. Ada kesulitan-kesulitan gak sih? Kalau misalkan ada, kesulitannya tuh apa aja? Paling ngatur waktunya kan susah ya. Jadi kayak misalnya aku pulang sekolah nih ada latihan basket jam 4. Nah itu kan aku kan di Alulin kan cukup sore ya pulangnya. Jadi paling aku kayak suka izin ntar zikir atau sholat mandiri. Jadi aku biasanya pulang duluan setelah KBM berakhir. Biasanya aku pulang duluan terus kayak paling kalau ngatur OSIS sama itu juga agak susah sih gara-gara kan biasanya ada rapat ya. Jadi kayak agak bentrok aja waktunya. Oke. Walaupun kamu kayak agak kesulitan gitu yang ngatur waktu kamu, tapi kamu punya nggak cara tersendiri gitu biar aku tuh harus bisa ini ngatur waktu aku gitu? Gimana caranya? Kalau ada? Kalau gitu sih paling aku kayak mau nggak mau ya pilih salah satu. Tapi kalau bisa pilih dua-duanya aku sih mending pilih dua-duanya. Gara-gara kan itu juga dua-duanya kepentingan aku kan. Nah kalau aku sih kayak sebagai kayak motivasi biar aku bisa biar bikin nggak bentrok itu paling aku kayak nanya mama aku gimana caranya biar dapet motivasi lagi biar lebih kayak aku nggak bosen sama ini gitu. Jadi kayak aku capek, biasanya kan capek ya. Jadi kayak ya udahlah bismillah aja semoga kayak bisa lebih. Intinya kamu terus berusaha gitu ya nyari motivasi biar kamu tiap hari tuh Iya biar lebih semangat lagi biar nggak bentrok kan. Kazia, gimana sih cara Kazia biar kayak selalu semangat gitu menjalani kegiatan-kegiatannya dengan aku dengar tadi kan banyak banget kan kegiatannya. Aku juga belum tentu, aku sama Kalika belum tentu bisa
maksudnya bisa nyimbangin waktu-waktunya gitu. Kalau Kazia gimana? Kayak ada dukungan kah dari orang tua atau dari teman atau gimana? Iya, aku ada dukungan dari teman aku, teman sekolah juga ada, teman basket ada, coaches pelatih aku, terus orang tua aku juga termasuk. Berarti dukungan-dukungan tuh menurut aku sangat penting ya buat Iya. kita jadi lebih semangat gitu lah ya kan. Kalau Kazia sendiri nih, kalau misalnya lagi kayak stres atau burnout gitu, gimana cara Kazia mengatasinya? Kalau aku sih latihan basket ya Kak, gara-gara menurut aku latihan basket bisa bikin mood aku lebih kayak seneng, happy gitu kan, gara-gara kan ketemu teman-teman juga. Keren ya berarti stres reliefnya tuh main basket gitu. Jadi selain jadi hobi itu juga jadi salah satu cara kamu ngilangin stres gitu. Iya. Oke, tapi kamu stres juga gak sih kalau misalkan kamu lagi capek banget main basket tuh? Kadang sih Kak, kayak pulang sekolah langsung main basket kan, apalagi biasanya tempatnya juga jauh kan. Terus aku di mobil biasanya juga suka tidur biar kayak ngilangin stres aku, gara-gara aku kayak kadang kan suka males latihan gitu ya kan Kak. Jadi kayak ya udahlah, ini juga hari-hari aku. Jadwal kamu tuh biasanya berapa kali sih Apa tuh main latihannya? latihan? Latihannya sebenarnya aku latihan setiap hari sih Kak, cuman kalau yang untuk latihan bener-bener pakai bola basket itu cuman Sabtu, Minggu, Senin, Rabu, sama Jumat. Oke. Nih, aku mau denger dong dari Zea yang yang ibaratnya tuh lumayan produktif banget lah gitu ya, apalagi di umur yang masih muda gitu. Menurut Zea tuh penting gak sih kita tuh produktif di usia yang masih muda, masih remaja? Iya sih Kak, karena mungkin di masa remaja kita kayak lebih bisa nyoba hal baru kan, terus kita lebih bisa aktif lagi di kegiatan apapun itu. Terus kayak kita lebih bisa ngatur waktu, ya jadi mungkin itu penting banget sih Kak. Kazia keren banget sih sumpah. Keren banget sih. Dari cerita-cerita yang Kazia kasih tahu tadi kan, kayak banyak support juga, banyak dukungan. Nyimbangin antara waktu OSIS, kegiatan, segala macam gitu kan. Kalau boleh tahu nih Kazia di Alwildan tuh dari kelas berapa sih? Aku dari kelas 6, tapi aku awalnya di AW1 kan, abis itu baru aku pindah ke sini. Coba dong Zia bisa gak kasih sedikit pesan nih buat teman-teman kita di Alwildan yang lagi nonton, biar teman-teman juga bisa termotivasi untuk produktif gitu di dalam masa remaja ini. Kita aja belum tentu ya bisa kayak nyimbangin waktu-waktunya untuk kegiatan OSIS, basket gitu ya. Aku aja sama kegiatan OSIS tuh suka udah exhausted banget itu pulang-pulang sekolah, capean gitu. Kalau boleh tahu nih Kazia di Alwildan tuh dari kelas berapa sih? Aku dari kelas 6, tapi pas kelas 6 itu aku di AW1. Terus lanjut ke sini pas kelas 7. Oh, berarti dulu pas SD kamu yang di layar itu ya? Iya. Oke. Kamu kenapa memutuskan untuk lanjutnya di AW16? Karena jaraknya mau lebih deket aja sih Kak dari rumah aku ke sini. Oke. Nah Zea, boleh gak nih kamu kasih pesan sedikit buat teman-teman Alwildan yang lagi nonton? Biar kita termotivasi juga nih bisa produktif ya kan di usia remaja. Boleh. A little message for me, don't be afraid buat coba hal baru. Terus tetap semangat untuk berkembang dan nikmati prosesnya. Nah, gak kerasa ya waktu berjalan, episode kali ini udah mau selesai aja nih. Buat teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Jangan lupa komen juga, siapa tahu ada ide topik baru yang menarik yang mau kalian saranin ke kita. Jangan lupa juga teman-teman cek episode ngosis-ngosis yang lainnya yang pasti gak kalah seru, ya gak Sok? Yap. Kalau gitu mari kita akhiri episode kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.